Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia Fajriati dari kelas 6A Pendidikan IPS UPI 2017. Di sini saya akan membuat tutorial ataupun langkah-langkah mode pembelajaran kontroversial isu sebagai tugas mata kuliah simulasi pembelajaran. Baik, sebelum ke langkah-langkah mode pembelajaran kontroversial isu yang harus kalian pahami itu, ya pengertian isu itu sendiri, di mana isu-isu dianggap sebagai sesuatu yang mudah diterima oleh seorang, tetapi di sisi lain juga mudah ditolak. Contohnya seperti isu-isu yang mengandung pro dan kontra. Nah, di sana kan terjadi banyak perbedaan gitu. Pembelajaran isu-isu kontroversial ini sangat penting loh jika dikembangkan dalam materi ke-IPS-an, karena dengan mengangkat isu-isu yang kontroversi akan melatih pola pikir siswa, di mana siswa akan pikir secara kreatif, kritis, belajar mengemukakan pendapatnya di depan banyak orang, dan belajar menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tadi, pembelajaran isu-isu kontroversi adalah pembelajaran di mana guru mengangkat atau menyajikan isu-isu kontroversi yang ada di dalam masyarakat atau siswanya itu sendiri, kemudian diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran di kelas. Dalam setiap pembelajaran di kelas, ada 3 langkah yang utama. Yang pertama, itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Yang dimana kegiatan pendahuluan, guru berperan sangat penting untuk menyiapkan siswa dalam belajar dan menyiapkan kondisi kelas sehingga siswa bisa belajar secara efektif dan kondusif hingga akhir pembelajaran. Contohnya itu, ketika guru masuk, guru akan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar kepada siswa, dan menyuruh KM-nya untuk berdoa. Tidak lupa untuk mengabsen kehadiran siswa. Nah, saya juga akan memberikan apersepsi, yang dimana apersepsi adalah mengkaitkan antara materi yang minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Apersepsi tersebut bisa melalui gambar-gambar, video motivasi, ataupun guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kognitif siswa. Nah, selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana kegiatan ini adalah kegiatan guru memberikan materi pembelajaran sesuai dengan KI dan KD-nya. Nah, di sini saya mengambil materi kelas 7 dari pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial. Dalam pembelajaran, saya menggunakan media karton dan juga PowerPoint. Untuk model pembelajarannya dengan menggunakan mode pembelajaran kontroversial isu. Interaksi sosial. Tentunya kalian sudah sangat mengenalkan dengan istilah ini, di mana interaksi sosial adalah suatu hubungan baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sebuah interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak ada dua syarat ini. Yang pertama ada kontak sosial, dan yang kedua komunikasi. Kontak sosial dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kontak sosial secara primer ataupun secara langsung. Contohnya kalian ngobrol sama teman kalian. Dan kontak sosial secara sekunder. Secara sekunder ini menggunakan media ataupun perantara. Contohnya HP, internet, dan yang lainnya. Individu disebut dengan makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini kalian tidak bisa hidup sendiri, selalu akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalian juga pastinya mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ataupun kebutuhan tersier. Nah, bagaimana sih cara untuk memenuhi kebutuhan itu? Ya, dengan interaksi sosial. Contohnya, kalian butuh makan, terus berasnya nggak ada. Otomatis kan kalian akan membelinya ke pedagang di pasar. Nah, itu kan adanya interaksi antara penjual dan pembeli, di mana kalian butuh beras dan penjualnya membutuhkan uang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang apabila dikelompokkan akan terbentuk lembaga sosial. Jadi, lembaga-lembaga sosial terbentuk dari berbagai aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial bisa dilihat di video ini.
saya tadi menjelaskan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kontroversial isu. Langkah yang pertama, guru akan menyajikan sebuah isu-isu yang kontroversi yang ada di dalam masyarakat atau di siswanya itu sendiri. Bentuk penyajiannya bisa melalui foto-foto, video, ataupun guru menjelaskan langsung terkait permasalahan itu. Nah, di sini saya mengambil contoh, mengambil dari video berita. Nah, tadi kan saya menampilkan mengenai isu-isu wacana pembubaran BNN. Langkah selanjutnya adalah guru akan membagi siswa ke dalam 6 kelompok yang dipilih secara random. Siswa akan mengamati, mendiskusikan, dan mencari tahu terkait permasalahan tersebut. Saya juga membuat sebuah lembar kerja yang di dalamnya ada permasalahannya seperti apa, kemudian bentuk interaksi sosialnya apakah asosiatif ataupun disosiatif, lembaga sosial yang timbul, serta alternatif pemecahan masalah dari hal tersebut. Nah, setelah siswa mendiskusikan terkait permasalahan tadi, guru akan menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam hal ini, guru juga akan mengundang berbagai pendapat yang berbeda dari setiap siswanya, di mana pendapat tersebut harus disertai dengan alasan yang kuat dan logis. Langkah yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana guru akan mengambil kesimpulan dari hasil diskusi tadi dan mengintegrasikannya ke dalam materi pembelajaran di kelas. Untuk penilaian yang saya menggunakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Di mana penilaian keterampilan dan juga penilaian sikap, saya menggunakan rubrik penilaian seperti ini. Nah, untuk penilaian keterampilan, saya menggunakan 2 penilaian keterampilan. Yang pertama, keterampilan ketika berdiskusi, dan yang kedua, keterampilan ketika berpresentasi. Untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan kuis dengan media PPT, yaitu di ular tangga seperti ini. Untuk penjelasan dari media ini, bisa dilihat di video ini. Langkah terakhir dalam kegiatan pembelajaran adalah penutup, di mana guru akan memberikan kesimpulan dan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya juga akan memberikan tugas kepada siswa untuk mencari contoh lembaga-lembaga sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itu untuk tugas minggu depan. Mungkin cukup sekian mengenai langkah-langkah pembelajaran kontroversial isu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.